per Januari sampai Mei itu sudah 26 kasus. Jadi bisa kita bayangkan, maksudnya baru 6 bulan ini yang terdeteksi itu 26. Kalau kita mau mengalihkan 100, berarti ada 260. Dari segi umur sekarang sudah bergeser. Nah, itu umur produktif antara 25 sampai 49 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di usia produktif itu sudah terdeteksi. Fenomena HIV/AIDS di Kabupaten Bulukumba sedang mengirimkan sinyal peringatan yang tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Angka kasus yang terus bertambah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekedar isu kesehatan, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Bulukumba menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Mei 2026 telah ditemukan 26 kasus baru HIV/AIDS. Saat ini tercatat sebanyak 265 pasien sedang menjalani pengobatan. Di balik angka-angka tersebut tersimpan kenyataan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Angka yang terlihat hari ini sesungguhnya baru sebagian kecil dari kondisi yang sebenarnya. HIV/AIDS di Bulukumba dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es. Kasus yang tercatat dan terdeteksi hanyalah bagian yang muncul di permukaan. Sementara di bawahnya masih mungkin terdapat banyak orang yang belum mengetahui status kesehatannya atau belum berani memeriksakan diri. Pernyataan ini sejalan dengan gambaran yang disampaikan Sri Wahyuni, pengelola data HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Temuan kasus baru yang terus muncul menunjukkan bahwa upaya deteksi masih harus diperluas karena semakin banyak yang diperiksa, semakin jelas pula potret sebenarnya dari penyebaran HIV di masyarakat. Kalau kita melihat fenomena sekarang yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dengan kalau kita melihat angka kasus dari tahun ke tahunnya itu minimal itu bertambah terus, Pak. Kalau berbicara bilang bagaimana ke depannya, itu kalau kita berbicara soal data, soal jumlah, itu kan kalau di WHO itu dikali 100. Kali 100. Iya, jadi fenomena penderita HIV itu bagaikan gunung es. Yang kelihatan itu sedikit, tapi di bawah permukaan itu masih banyak yang mungkin belum terdeteksi. Kalau kita melihat ke belakang kasus barunya mulai ini tahun 2006 per Januari sampai Mei itu sudah 26 kasus. Jadi bisa kita bayangkan, maksudnya baru 6 bulan ini yang terdeteksi itu 26. Kalau kita mau mengalihkan 100, berarti ada 260. Nah, kalau kita mau mengurangi lagi 260 ini dikurang 26, berarti masih kita ada PR-nya di bawah itu karena terkait fenomena gunung es. Bagaimana di bawah itu masih banyak mungkin yang belum mengetahui statusnya. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengusung kampanye Stop HIV/AIDS sebagai strategi utama penanggulangan penyakit ini. Stop bukan sekedar slogan. Ia merupakan rangkaian langkah yang menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, deteksi dini melalui tes HIV, pengobatan antiretroviral atau ARV secara rutin bagi pasien yang terdeteksi, serta memastikan mereka tetap menjalani
terapi demi menjaga kualitas hidup. Pendekatan ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS tidak lagi ditangani hanya dengan pendekatan pengobatan. Edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai penularan. Semakin banyak masyarakat memahami cara penularan dan pencegahannya, semakin besar peluang menekan pertumbuhan kasus baru. Terkait kalau penanganan di program HIV, ada yang dikenal itu stop AIDS. Jadi stopnya ini, S-nya itu kan suluh. Maksudnya ini suluh mulai dari atas kita screening. Karena kalau penderita HIV cuma bisa ditahunya dengan pemeriksaan darah. Kalau tidak ada pemeriksaan, tidak bisa diketahui statusnya. Terus O-nya itu obati penderita. Obati penderita itu maksudnya begitu terdeteksi berobat. Karena sekarang program pemerintah itu obat itu ada dan gratis. Itu mungkin. Terus terkait dengan pertahankah ini yang berobat. Maksudnya bagaimana dipertahankan agar dia patuh sehingga jumlah virus yang ada dalam tubuh penderita itu bisa tersupresi. Karena walaupun berobat kalau tidak patuh itu tidak mungkin ada tersupresi hasil viralognya, Pak, ya. Di sisi lain, langkah yang ditempuh Dinas Kesehatan Bulukumba patut diapresiasi. Upaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Komisi Penanggulangan AIDS hingga jaringan layanan kesehatan yang tersebar di kecamatan-kecamatan, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan ini. Layanan tes darah, pendampingan, hingga pengobatan terus diperkuat agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan HIV/AIDS. Terkait untuk penanggulangan ini, untuk tahun ini kami bekerja sama dengan KPA, dengan kalau di pihak layanan itu semua layanan yang ada di Kabupaten Bulukumba itu sudah bisa memeriksakan, mengetes semua penderita. Termasuk di puskesmas, ya? Puskesmas ada 21 puskesmas di Kabupaten Bulukumba sudah bisa. Kecuali Balantaroa, puskesmas yang terakhir ini baru bisa tes, belum mengobati. Tapi semua puskesmas, 20 puskesmas di Kabupaten Bulukumba itu sudah bisa tes dan sudah bisa memberikan pengobatan kepada penderita atau yang terdeteksi itu positif. Namun demikian, data terbaru mengungkap fakta yang tidak kalah mengkhawatirkan. Dari 26 kasus baru yang ditemukan hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 24 kasus terjadi pada laki-laki dan 2 kasus pada perempuan. Yang lebih memprihatinkan lagi, mayoritas penderita berada pada rentang usia 25 hingga 49 tahun. Kelompok usia yang selama ini dikenal sebagai usia paling produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini bukan sekedar statistik kesehatan. Ketika HIV/AIDS banyak menyerang kelompok usia produktif, dampaknya akan merembet ke berbagai sektor. Produktivitas tenaga kerja dapat menurun, beban ekonomi keluarga meningkat, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan ikut terpengaruh. Dari segi jenis kelamin, Pak, untuk data kasus yang baru ini 26 kasus itu dari jenis kelamin itu dominan adalah laki-laki. Nah, ada 24 kasus itu laki-laki dan 2-nya itu adalah perempuan. Dari segi umur sekarang sudah bergeser. Nah, itu umur produktif antara 25 sampai 49 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di usia produktif itu sudah terdeteksi. Sementara kalau kita melihat kasus HIV itu kan ada yang disebutkan adalah masa jendela.
Di antaranya itu sampai 15 tahun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa memang ini virus sudah lama sehingga terdeteksi di usia-usia produktif. Karena itu HIV/AIDS tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah kelompok tertentu. Penyakit ini adalah persoalan bersama yang menuntut keterlibatan semua pihak. Stigma, rasa malu, dan diskriminasi justru menjadi penghalang terbesar dalam upaya penanggulangan. Banyak orang yang memilih diam, menunda pemeriksaan, bahkan menghindari pengobatan karena takut dihakimi oleh lingkungan. Bulukumba saat ini menghadapi pilihan yang jelas, menunggu angka kasus terus bertambah atau memperkuat edukasi, deteksi dini, dan kepedulian sosial secara lebih masif. Sebab dalam perang melawan HIV/AIDS, musuh terbesar bukan hanya virus itu sendiri, melainkan ketidaktahuan, stigma, dan sikap abai yang masih hidup di tengah masyarakat. Jika fenomena gunung es ini tidak segera dihadapi dengan serius, maka yang terlihat hari ini mungkin hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.